alah 20% dibakar atau dimusnahkan, tapi 80%-nya dipakai sendiri. Selain rokok ilegal itu ada Ganja, saya jangan dimarahin semuanya. Pak. Itu netizen Pak. Halo Dewa BC Malang, akhirnya kita podcast lagi setelah lama nggak podcast. ini Tenang. Saya emosi nih, udah lama nggak podcast. Terakhir Pak Gun, Pak Kepala Kantor, jadi wajib berbangga diri Pak. Dari kita Kapolres. kedua Mas. Nah, sebelum kita masuk ke podcast, bersama dengan saya Avan, saya akan memandu podcast kita kali ini. Berhubung kebetulan nih, kita sedang kick off gempur rokok ilegal, jadi tema kita terkait community protector. Nah, ini urut-urutannya itu setelah rokok ilegalnya digempur, habis itu barang penindakannya disita, nah setelah itu dimusnahkan. Nah, kita saat ini bersama dengan dua orang yang kebetulan juga, bukan kebetulan ya, karena udah di-capkan ya Pak, adalah tim pemusnahan barang milik negara hasil penindakan, betul ya? Detailnya gimana? Ya mungkin nanti kita akan perkenalkan masing-masing. Mungkin yang pertama silakan perkenalan masing-masing, bisa lihat di kamera. Saya Hairul Anas di pelaksana seksi PKC 1. Sebagai apa di tim pemusnahan? Saya sebagai administrator, juga penyuplai data, juga sebagai tim yang mengawasi selama proses pemusnahan. Monggo, Bapak Bupati. Kenalkan, saya Bapak Janusi, tim pengawas pemusnahan. Saya adalah pembantu pemusnahan dari tim PKC 1, unit PKC 1. Tenang Pak, jangan grogi. Nah, ini Kita ngobrol biasa aja. Ya udah, nggak usah lihat kamera, nanti lihat saya aja. iya. Langsung ya, pertanyaan pertama saya mau langsung nembak nih. Ya Mas. Jadi setelah barang diambil itu dijual lagi atau gimana? Oh ya enggak dong Mas. Jadi ketika Dipakai sendiri. IP negah itu biasanya masih ada proses panjang lah sampai kita ke proses pemusnahan. Dari IP kita nyerahin ke penyidikan bikin laporan penyidikan, terus ditetapkan sebagai barang edukasi negara, terus 14 hari setelah itu ditetapkan sebagai barang yang menjadi milik negara. Nah setelah itu kalau sudah jadi barang yang menjadi milik negara atau kita singkat BUMN itu ranahnya udah di PKC 1. PKC 1 rekap, kita ajukan peruntukan pemusnahan ke KPKNL, terbit surat persetujuan, baru kita musnahin. Pak Sanusi mau menambahkan? Mungkin dari praktek untuk mulai awal pemusnahan, yang pertama kita ngecek barangnya yang dari limpahan dari BPAP, penyidikan, kita cek jumlahnya sesuai sama dokumen. Setelah itu kita muat ke angkutan. Kita muat ke angkutan, setelah selesai kita segel, setelah segel kita kawal untuk menuju ke tempat pemusnahan. Nah gitu ya, Nawak. Jadi nggak kita pakai sendiri, apalagi nggak kita jual. Kita pasti musnahkan. Ya, mungkin izin jelasin Mas. Nah, sebenarnya silakan. SPI di kita itu sudah sangat jelas dan kecil lah kemungkinan untuk kita ngambil atau kita pakai sendiri, apalagi kita jual. Soalnya ketika teman-teman IP nindak, biasanya dicacah dulu, oh ternyata ada sekian ribu batang SKM, terus pindah ke penyidikan, ada berita acara serah terima, satuan penyidikan juga dicacah lagi. Setelah dari penyidikan ke PKC 1 kita cacah lagi, terus kita mau pemusnahan, sebelum pemusnahan itu kita cacah lagi Mas. Terus ada juga unit KI yang kadang tiba-tiba datang ngecek, jadi ya nggak berani lah kita kayak gitu Mas. Luar biasa. Soalnya gini, Mas Anas dan Pak Sanusi, saya ini jujur baper. Saya kan adminnya medsos ya. Banyak sekali komentar, alah 20% dibakar atau dimusnahkan, tapi 80%-nya dipakai sendiri. Nah, kalau gini kan clear ya teman-teman, ini langsung dari timnya pemusnahan barang penindakan Bea Cukai Malang. Kita mundur lagi deh. Jadi sebenarnya job desk-nya tim pemusnahan itu apa aja dan berapa orang sih timnya? Sebenarnya kalau dari cap tim sendiri kita tuh ada pembina, terus ada ketua tim, terus ada pelaksana tugas Mas.
Nah, pasangan tugas contohnya saya sama Pak Sanusi, pembina, kepala kantor, ketua tim biasanya kepala sisi paket 1. Kalau definisi pemusnahan tuh gimana sih? Izin saya nambahin Pak Sanusi. Ah. Kalau di PMK-nya sendiri, kalau nggak salah PMK 178 tentang penyelesaian BTD, BDN, dan BMN, aku udah belajar nih Mas. Udah siap aku pertanyaannya. Jadi definisi musnah adalah itu kegiatan untuk menghilangkan bentuk dan sifat dari barang itu. Ah. Jadi kan kalau rokok kan bentuknya jelas tuh, panjang, terus bersifat ya sifatnya untuk dihirup lah. Jadi makanya kita bakar biar bentuknya hilang juga nggak bisa kita hisap lagi. Terus kalau nggak salah kan selain rokok ya, kita kan bicara tentang rokok ilegal, tapi kan juga ada sarana pengangkutnya. Ya, Nah itu kalau misalnya sarana pengangkut nih, misalnya jadi teman-teman di nawa-nawa panggilnya bingung. Jadi di depan kantor atau di belakang kantor kita ini berjajar banyak sekali sarana pengangkut yang membawa rokok ilegal, mulai dari truk, minivan, bahkan mobil biasa itu ada. Nah kalau misalnya itu perlakuannya apakah sama nanti masuk ke sebagai yang dimusnahkan atau nanti berbeda lagi? beda nih Pak San. Yang mana sih? Kalau mobil sama rokok beda kan ya Pak perlakuannya? Mobil. Ya. Ya, Ya, kalau mobil kan langsung KPKNL yang memutuskan itu kalau bicara untuk pemusnahannya. Bukan pemusnahan sih kalau mobil. Kalau mobil kan lelang ya. Oke, nah KPKN itu apa Pak Sanusi? Coba KPKNL. dijelaskan. Ya. Kantor, pelayanan, kekayaan negara dan lelang Mas. 100. Pak Sanusi kosong. Jadi biasanya ini sih Mas kalau soal mobil itu kan ranahnya teman-teman di penyidikan. Teman-teman penyidikan melakukan ya kegiatan mereka, terus ternyata ditetapkan kalau barang mobil ini tidak dikenal, baru di BDN-kan Mas. Di BDN-kan 14 hari BDN seperti yang saya jelasin tadi, jadi BMMN. Nah, nanti di BKC 1 kita ajuin peruntukan ke KPKNL untuk dilelang. Nah, jadi biasanya untuk yang kayak mobil sarana pangkut hasil tegahan gitu, ujungnya kita lelang Mas. Oh ya. Nah, jadi rokok ilegalnya Kita dibakar, pesaing, ya, dimusnahkan dengan cara dibakar ya. ya, Terus kalau misalnya sarana pengangkutnya dilelang. kita lelang. Ya, Mas. Dilelang nanti masuk ke kas negara kan lumayan ya. Kalau Lelangnya resmi, nggak lelang internal. Karena untuk lelang tetap harus ke KPKNL, pemenang lelang bayar, nanti uangnya masuk ke kas negara. Nah, ini saya juga mau masuk nih. Saya sebagai PLI, teman-teman kalau misalnya mau lelang, waspada ya, penipuan kan sering banget mengatasnamakan bea cukai atau mengatasnamakan apapun lelang barang sitaan. Nah, lelang yang resmi itu lelangnya kemana, Mas Anas? Di KPKNL situsnya lelang.go.id. Nah, catat ya. Silakan ikut lelang, semua bisa ikut lelang. Ini kebetulan juga banyak ya sarana pengangkut. Kayaknya kemarin habis foto-foto mau persiapan lelang, enggak ya? Ada 5 mobil mau kita Ada 5 lelang. Mas. mobil tuh. Berapa harganya? Mungkin spill. Terakhir itu Fortuner, Nilainya limitnya 80 kalau nggak salah Mas. tahun. Tahun 2010 kali Pak ya? Mungkin balik lagi ke fokus utama tim pemusnahan yaitu terkait rokok ilegal ya. Biasanya dimusnahkannya di mana dan seberapa sering? Biasanya di mana Pak? Di Baga, Di Paga. di Baga, Iya. Desa Baga. Kenapa harus ke sana, Pak? Karena di sana tempatnya ya cukup bagus lah, tempatnya juga kita sudah langganan, jadi ya sering kita musnahkan ke sana. Jadi untuk musnah sebenarnya bisa kita lakukan sendiri Mas. Cuman kita keterbatasan sumber daya, nggak ada orangnya buat musnahin, nggak ada tempatnya juga. Jadi kita pakai pihak ketiga. Ya tempatnya seperti yang sebutin Pak Sanusi di Paga. Itu mereka kayak punya tungku memang khusus untuk Ya, pemusnahan. mereka nyediain jasa buat musnahan sama daur ulang. Tapi untuk rokok kita musnahin, kita bakar di sana. Nah, ini juga nyambung lagi nih. Kemarin ada satu komentar dari netizen. Kenapa sih rokok ilegal itu dimusnahkannya dibakar? Kenapa kok nggak Ya. dijual kembali atau mungkin diserahkan ke pabrik yang resmi, pabrik yang legal, biar ya muter lagi? Mungkin ada jawaban. Ini pengen jawaban teknis Ini atau saya biar kelihatan pinter, saya juga belajar nih. Belajar dari netizen. Dari IP yang pengen jawaban teknis atau simpel nih Mas? Simpel dulu aja. Mana Mas ya? Yang pertama, yang namanya rokok ilegal itu kan pasti diproduksi sama pabrik yang kita sendiri nggak tahu
pasti. kayak gimana, bahannya kayak gimana. Jadi ya amannya dibakar aja. Tapi emang Kalau dijual pun aturan dasarnya emang harus harus dimusnahkan. Pak Sanusi mau menambahkan nggak? Oh ya, tadi yang mengenai katanya yang 20% bisa dijual, yang 20% bisa dibakar. Ada komentar yang nanti saya Iya. di atas Ya. sini. Wah, kelihatan. Saya rasa nggak mungkin lah Mas, karena kita ada pengawasan dari KPKNR yang pertama, yang kedua dari KI juga ada. Ya, itu katanya Mas kan yang nggak bisa, kita harus yang 20% kita jual, yang 20% kita bakar. Kita bakar semuanya. Nah, selama berapa periode sih pemusnahan? Misalnya nih disimpan di gudang ya. Ya. Nah itu kan teman-teman penindakan tuh pasti sering banget menangkap ini berapa juta batang, berapa kali penindakan. Nah itu dalam berapa periode dilakukan pemusnahan? Oh ya, tadi belum dijawab Mas ya. Heeh. Pemusnahan tuh berapa kali gitu. Iya betul. Sebenarnya kita ngusahain secepat mungkin lah, barang kita terima udah BUMN, kita ajuin peruntukan pemusnahan, terbit persetujuan, langsung kita musnahin. Soalnya kondisi gudang kita juga ini Mas, kecil, Iya. terbatas. Jadi kalau bisa kita nggak numpuk-numpuk barang-barang kayak gitu loh. Iya. Langsung musnahin, nanti teman-teman bisa nangkap lagi, kita musnahin lagi. Ya itu juga kembali lagi ya, saya ini nanya juga dasarnya dari netizen. Jadi ini kok nangkepnya misalnya belasan juta, tapi kok yang dimusnahkan cuma 1 juta, 2 juta Itu tak tahu dari batang. mana itu Mas? Nah, tapi Ada datanya. ya maksudnya mereka kan taunya kita musnahinnya berapa bulan sekali gitu kan. Sedangkan kita kan akumulasi Oh iya benar. sampai sekarang nih, misalnya kan 15 juta batang penindakan. Tapi kan kita juga memusnahkan sejumlah 15 juta batang, tapi tidak dalam Semuanya. sekali Semuanya, waktu. ya, Mas. Nah Kan itu. harus nunggu persetujuan dari KPKNR Itu juga. netizen dengerin nih langsung dari teman-teman teknis Nggak bisa, misalkan kita dikasih data 15 juta, kita harus Langsung musnahkan, musnahkan. nggak bisa. Nah, Karena kita ngajukan ke KPKNR kan hanya cuma berapa Mas ya? Mungkin Ya, 3 iya, Pak. juta, 4 juta. Itu pun juga nunggu persetujuannya. Nggak langsung bisa. saya jangan dimarahin semuanya. Pak itu netizen Pak marahin Iya, iya. netizen ini Ya emang tugas kita sih Mas, mengedukasi. nah betul itu kami nih PLI yang bagian meluruskan apa ya menjawab pertanyaan itu Pak. Nah kalau gini kan jelas ya kan teman-teman Nawak. Tadi kan terkait pemusnahan di Pagak dan berapa periode sekali itu kan. Itu sekali pemusnahan butuh waktu berapa lama? Tergantung jumlahnya Mas. Tergantung jumlah. Iya, kalau misalkan 3 juta itu sekitar 4 hari, 3 hari ya. Kalau 5 juta mungkin 1 mingguan. Kalau dari pengawasannya sendiri gimana? Memastikan semua barang itu dimusnahkan di sana. Pagak ini kan Ya. relatif jauh kan dari kantor. Nah itu gimana? Kita setiap hari selalu standby di sana sampai selesai baru kita pulang. Iya Mas, jadi kita Ngitungin 1, 2, 3. ada sih Mas. Kan kita truk tuh isi hasil penindakan. Kita buka segelnya, kita tanda tangan beracara bukan segel, kita masukin. Kita tutup lagi segel truknya, kita segel lagi. Terus kita pastiin yang dibakar tuh udah jadi abu. Jadi kita jaganya dari pagi sampai sore. Kadang malam juga. Lihat kondisi sih. Respect. Bekerja demi negara dan anak istri. Tugas kami cuman foto-foto doang. Iya, jadi Selain rokok ilegal apa? selain rokok ilegal itu ada Ganja nggak ada? enggak ada Mas. Enggak ya? MMA, minuman mengandung alkohol. Minuman, Kayak arak-arak gitu loh Mas. Oh iya, nah itu kalau MMA gimana musnahnya? Dibakar juga? Enggak. Kok nah itu MMA itu apa? Jelasin dulu dong MMA ke mungkin banyak yang nggak tahu. oh ya teman-teman, MMA adalah minuman mengandung etil alkohol. yang Mas. memabuk-mabukkan. Atau Khamar. bahasa Jawanya Sama. arak ya. Arak ya. Gimana? Tadi apa Mas ya pertanyaan Mas? Cara Oh, pemusnahan. pemusnahannya. Cara pemusnahannya Ini sih Mas tergantung. dibakar, Kalau minuman kita nggak bakar, Ya. kita Soalnya kan minum oh enggak? hancurkan, Ya. terus airnya kita tuangkan ke drum. Setelah selesai semua, baru drumnya akhirnya kita buang di lapangan. Kalau dibakar ya yang lainnya mati semua. tergantung kuantitas sih Mas. Kalau dibakar kan agak sulit. Rata-rata Nggak kan bisa lah, namanya cairan dibakar gimana? bungkusnya ini kayak beling gitu. Kan nggak bisa dibakar Mas. Iya. Kalau misal banyak, biasanya kita lindas pakai Oh iya. yang alat berat itu Mas. Heeh. Terus kalau dikit ya paling kita lepasin
dari buka kemasannya, kita tuang ke dalam drumnya ya drum kotor kayak gitu, terus dituang aja itu drumnya Mas. Ini semuanya terdokumentasi ya. Ya. Terus apa lagi? Rokok ilegal, minuman keras. Minuman keras, sarana pangkut tadi udah nggak kita musnahin, Iya, kita dilelang. lelang. Itu aja sih Mas. Itu Untuk aja. saat ini. Pemusnahan aja rokok sama minuman aja. Saya juga banyak nih. Wah. Kalau nggak percaya nih, saya nge-screenshot komentar-komentar netizen. Friendster. Tapi kayaknya sebagian udah terjawab semua. Oh ini udah terjawab sih. Posting dong Pak, waktu penghancuran yang disita. Biasanya diapain? Dibakar atau dikubur ya? Kami pengen tahu. Hihi. Juga udah dijawab ya tadi. Nanti Apa dilihat tuh lagi jawabannya, aja. Mas? Hah? Jawabannya apa itu? Ya Pak Anas mungkin mau menjelaskan. Jawabannya seperti yang saya sampaikan tadi. BKC hasil pendakan di BC Malang untuk HT biasanya kita bakar, untuk MMA biasanya kita hancurin Ya. dengan cara dilindas atau kita tuang airnya ke dalam drum yang udah kotor. Nah ini sama kayak pertanyaan saya tadi nih juga nih. Pertanyaannya bagus. Kenapa barang tersebut harus dibakar, nggak diserahkan ke pabrik yang legal untuk diproduksi ulang? Kok malah mengurangi? Nah, Memang ya mungkin saya mau menambahkan dikit ya. Mungkin nanti kalau misalnya salah diklarifikasi. Nah jadi rokok ilegal itu kan kita campurannya nggak tahu ya. Nah rokok legal aja ada tagline-nya merokok membunuhmu. Apalagi rokok yang ilegal. Jadi kalau misalnya dijual kembali ya merugikan masyarakat lagi, kayak merugikan terkait kesehatan. Jadi ya mungkin satu-satunya atau itu udah paling efektif kalau rokok ilegalnya dibakar. Mungkin mau ditambahkan? Ya mungkin seandainya saya seorang pemilik pabrik rokok legal Mas juga nggak mau sih nerima rokok ilegal Mas. Dari kualitas, rasa juga pasti dibawa lah. Iya. Nah, Pak Sanusi, pesan-kesannya sebelum mengakhiri masa jabatan Bupati, silakan. Waduh, ini tambah ngori. Barang-barang lagi butuh lagi Pak. Tambah ngori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sanusi. Ya pesannya kita alhamdulillah kita mau selesai tugas. Alhamdulillah tidak ada halangan apa-apa, tidak ada masalah apa-apa. Lanjut. Itu yang saya syukuri. Lanjut nyapres Pak. Ya. Calon bupati mana? Mas kalau aku ngomong kayak gini, netizen tenang aja. Kita nggak mungkin melanggar aturan kok. Karena kalau ketahuan KI nanti kita dipindah jauh. Nah, itu siapa? Di sini tuh udah enak. Jadi ngapain aneh-aneh? Udah Mas. Udah. Kan yang Ya mungkin mengingatkan rekan nawa-nawa yang jadi operasi gempur rokok ilegal emang kick off-nya 19 September sampai dengan 30 Oktober. Tapi ini sama seperti misalnya razia polisi seperti operasi Zebra, bukan berarti operasi gempur rokok ilegal itu hanya di tanggal ini aja. Tiap hari kita mengadakan gempur rokok ilegal. Jadi jangan coba-coba untuk mengkonsumsi rokok ilegal karena barang siapa yang menjual, membeli, jadi membeli aja juga terkena sanksinya. Ya mungkin terima kasih nawa-nawa sudah mengikuti podcast yang insya Allah bisa menambahkan pengetahuan teman-teman terkait apa itu sih pemusnahan, terus rokok ilegal itu dikemanakan sih, apakah kita jual lagi atau benar-benar dimusnahkan. Nah itu tadi udah terjawab, semuanya dimusnahkan, ada tanggung jawabnya, ada pertanggungjawabannya, sudah didokumentasikan. Kita juga dari teman-teman Humas atau PLI juga sudah ya menyaksikan dan membuat berita siaran persnya untuk kita upload di media sosial. Jadi mungkin cukup sekian tema kita kali ini. Jadi untuk informasi juga nawa-nawa, selain podcast ini ditayangkan di YouTube, nanti juga akan dijadikan sebagai di salah satu media kami, yaitu Buletin Walian. Silahkan yang mau membaca. Jadi selain terkait pemusnahan, juga banyak sekali rubrik-rubrik di dalamnya. Silahkan download di bawah ya, atau di sini ya. Sini aja deh. Sini. Nah. Mungkin sekian dari podcast kita. Podcastnya apa tadi namanya? Pelipur lara. Nah, Pelipur Lara Podcast. Semoga tagline-nya adalah semoga Tidak. konsisten. Semoga ada episode 2-nya. Mungkin cukup sekian. Saya Afan. Saya Anas. Sanusi. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.